Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin informasi penting seputar manga sepak bola Kuci Biru, khususnya informasi dari chapter terbarunya kemarin, yaitu chapter 298. Di mana secara garis besar, ada dua informasi yang akan kami sampaikan secara detail yang bersumber dari databook manga Kuci Biru bagian yang keduanya. Jadi, kami pastikan semua informasi ini adalah data valid dari pengarangnya secara langsung. Pertama adalah mengenai timeline atau setting waktu dari anime sepak bola Blue Lock. Dan yang keduanya adalah daftar 23 orang pemain yang sekarang sudah terpilih untuk dapat mewakili Jepang dalam turnamen ini. Oleh karena itu, maka tanpa banyak basa-basi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Pertama adalah timeline atau latar belakang waktu dari dimulainya manga sepak bola Blue Lock. Sederhananya, setelah timnas Jepang sekarang sudah kalah, baik di dunia nyata dan juga di dunia manga dalam turnamen Piala Dunia tahun 2018, maka ketua PSSI Jepang, yaitu Erick Thohir versi Jepang, kini akhirnya langsung mengadakan sebuah rapat bahwa mereka membutuhkan sebuah formula baru untuk dapat merombak susunan pemain yang sekarang sudah ada. Mengingat pada dasarnya, seluruh masyarakat Jepang saat ini merasa sangat kecewa karena mereka sudah gagal melaju ke semifinal setelah berhasil dikalahkan oleh Belgia dengan skor 3-2 dalam perempat finalnya. Di rapat inilah, Thierry Henry yang merupakan salah satu petinggi di dalam PSSI Jepang, akhirnya dia pun seketika langsung memutuskan bahwa orang yang pantas untuk dapat membuat program baru bagi tim muda Jepang, dia adalah Jinpachi Eigo. Walaupun pada awalnya mereka nampak sama sekali tidak setuju, namun setelah mereka sadar tentang prestasi besar dari Jinpachi Eigo selama dirinya masih aktif sebagai pemain, maka mau tidak mau mereka pun harus menerima Jinpachi Eigo sebagai ketua dari pengembangan bakat muda para pemain Jepang. Nah, bulan pertama dimulainya Blue Lock adalah bulan November tahun 2018, tepatnya pada tanggal 20 November. Tanggal 20 Desembernya, Isagi dan juga teman-temannya lolos dalam seleksi tahap pertama. Kemudian, tanggal 30 Desembernya, seleksi tahap yang keduanya akan segera dimulai. Lalu, tanggal 30 Januarinya, seleksi bagi para pemain Blue Lock Eleven selesai. Di mana hasil dari proses seleksi ini adalah dengan dipilihnya 23 orang pemain untuk dapat bisa bertanding melawan timnas Jepang U20. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari tahun 2019, pertandingan antara timnas Jepang U20 melawan Blue Lock Eleven dimulai. Dan yang terakhirnya, tanggal 30 Maret, proses seleksi timnas Jepang U20 untuk timnas Piala Dunia kini akhirnya dimulai. Dengan cara melakukan pertandingan di dalam Liga Neo Egois yang kemarin kebetulan baru saja selesai. Nah, sampai di sini, maka akan kami sampaikan dengan sangat jelas bahwa waktu dimulainya turnamen Piala Dunia adalah kurang lebih 3 bulan dari dimulainya Liga Neo Egois. Atau tepatnya, turnamen Piala Dunia U20 akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019. Yap, bener banget. Waktu dari dimulainya Piala Dunia ini sangatlah akurat sekali, alias sama seperti bulan dimulainya Piala Dunia pada dunia nyatanya. Jadi jika boleh kami simpulkan, jeda waktu antara chapter 298 kemarin hanya tersisa sekitar 2 bulan saja sampai dengan turnamen Piala Dunia nantinya akan segera dimulai. Lalu, setelah jelas tentang setting waktunya, maka sekarang mari kita bahas negara-negara mana sajakah yang akan ikut di dalam turnamen Piala Dunia U20 tahun 2019 sesuai dengan negara asli yang ada di dalam dunia nyatanya. Tentu saja untuk lebih jelasnya, kalian bisa pause video ini dan lihat baik-baik nama-nama negaranya. Karena jika kita bacakan satu persatu, hal itu akan terlalu lama. Namun, karena di dalam tabel ini tidak ada klub Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Uruguay, dan juga Brazil, maka kemungkinan besar daftar dari para pesertanya nantinya akan berubah. Mengingat di dalam versi animenya dan juga di dalam versi manganya, Luna dan juga teman-temannya pernah berkata seperti ini kepada Isagi dan juga Ito Shirin, bahwa mereka akan bertemu lagi di dalam turnamen Piala Dunia U20. Ditambah dari gambar promosi manga Blue Lock yang terbarunya, kita pun juga bisa melihat bahwa ada kemunculan dari Luna, Kaiser, dan juga Isagi dengan menggunakan seragam timnasnya masing-masing. Yang artinya mereka pun pasti akan segera bertemu lagi di dalam turnamen Piala Dunia pada tahun 2019.
Selanjutnya, jika sudah jelas gambaran ceritanya, maka sekarang mari kita bahas daftar dari 23 orang pemain Blue Lock yang sekarang akhirnya sudah berhasil terpilih sebagai pemain utama dari timnas Jepang 20 untuk turnamen Piala Dunia. Di mana pada peringkat nomor satunya ditempati oleh dua orang sekaligus, yaitu Isagi Uechi dan juga Ito Shirin dengan jumlah total nilai market sebesar 240 juta yen. Lalu pada peringkat yang ketiganya ditempati oleh Ryusei Shido dengan total nilai market sebesar 160 juta yen. Sedangkan pada peringkat nomor 4-nya ditempati oleh King Baru dengan total nilai market sebesar 150 juta yen. Selanjutnya pada peringkat nomor 5-nya ditempati oleh Bachira dengan total nilai market sebesar 120 juta yen. Pada peringkat nomor 6-nya ditempati oleh Hyoma Chigiri dengan total nilai market sebesar 90 juta yen. Pada peringkat nomor 7-nya ditempati oleh Mikage Ryu dengan total nilai market sebesar 78 juta yen. Lalu pada peringkat nomor 8-nya ditempati oleh Rensuke Kunigami dengan total nilai market sebesar 66 juta yen. Sedangkan pada peringkat nomor 9-nya ditempati oleh Tao Toya dengan total nilai market sebesar 63 juta yen. Pada peringkat nomor 10-nya ditempati oleh Oliver Aiku dengan total nilai market sebesar 60 juta yen. Pada peringkat nomor 11 ditempati oleh Karasuta Bito dengan total nilai market sebesar 55 juta yen. Pada peringkat nomor 12 ditempati oleh Ginga Gamaru dengan total nilai market sebesar 50 juta yen. Peringkat nomor 13 ditempati oleh Aryu Jubei dengan total nilai market sebesar 45 juta yen. Pada peringkat nomor 14 ditempati oleh Yukimiya Kenyu dengan total nilai market sebesar 42 juta yen. Kemudian pada peringkat nomor 15-nya ditempati oleh Nikoiki dengan total nilai market sebesar 40 juta yen. Selanjutnya pada peringkat nomor 16 ditempati oleh Hyorio dengan total nilai marketnya sebesar 39 juta yen. Lalu pada peringkat nomor 17-nya ditempati oleh Sendo Shimukamasum dengan total nilai market sebesar 37 juta yen. Peringkat nomor 18-nya ditempati oleh Kurono Renze dengan total nilai market sebesar 35 juta yen. Pada peringkat nomor 19 ditempati oleh Zantetsuken dengan total nilai market sebesar 33 juta yen. Pada peringkat nomor 20-nya ditempati oleh penjaga gawang nomor 2 bagi tim Jepang, yaitu Fukakuken, dengan total nilai market sebesar 28 juta yen. Selanjutnya pada peringkat nomor 21 ditempati oleh Jingo Raichi dengan total nilai market sebesar 27 juta yen. Sedangkan pada peringkat nomor 22-nya ditempati oleh Kyoura Jin dengan total nilai market sebesar 26 juta yen. Lalu peringkat paling bawahnya alias peringkat paling terakhir ditempati oleh Nijiro Nanase dengan total nilai market sebesar 25 juta yen. Nah, sampai di sini kita pun sudah sama-sama tahu bahwa pemain pada peringkat nomor 24-nya sekarang tidak akan pernah bisa dipilih untuk bisa bermain di dalam ARC Piala Dunia U20 dalam waktu dekat ini. Yang artinya, Nagi yang merupakan pemain gagal, sekarang dia pun tidak akan pernah bisa ikut untuk dapat menikmati panggung Piala Dunia bersama dengan teman-teman yang lain. Karena faktanya, dialah pemain pada peringkat nomor 24. Dengan total nilai market yang ternyata malah menjadi semakin menurun, yaitu hanya sebesar 24 juta yen. Tentu saja semua hal tersebut menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari para penggemarnya. Apakah Nagi sudah benar-benar gagal dan juga dia pun akan dicoret dari Akademi Sepak Bola Blue Lock? Nah, sejauh ini sama sekali tidak ada satupun jawabannya pasti. Apakah Nagi akan gugur atau dia hanya tidak ikut di dalam turnamen Piala Dunia saja? Tapi yang jelas, Nagi adalah karakter kesayangan dari autor. Mengingat Nagi punya movie-nya sendiri, punya novelnya sendiri, dan juga punya manganya sendiri. Yang artinya, autor pun pasti memiliki rencana lain bagi seorang Nagi. Mengingat bakat dari Nagi terlalu sia-sia jika harus dihapuskan dari cerita Blue Lock. Mungkin saja Nagi akan mengikuti program yang sama mirip seperti Kunigami. Serta Nagi pun baru akan dipanggil untuk ikut turnamen Piala Dunia setelah kekuatannya sudah meningkat atau andaikan ada satu pemain yang cedera. Oh iya, di dalam dunia nyata, daftar pemain yang ikut ke dalam Piala Dunia adalah 24 pemain, bukan 23 pemain.
Jadi kemungkinan besar saya akan pulang ke Jepang untuk dapat bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Karena faktanya, umur dari Itoshi Sae hanya berjarak 1 tahun saja dari umur Itoshi Rin. Yaitu, Itoshi Sae baru berusia 18 tahun. Nah, itulah sedikit pembahasan cerita dan juga beberapa informasi penting dari manga sepak bola Kuci Biru. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.